mati, tidak ada perputaran itu. Tapi filosofi Hindu itu berdasarkan karma. Setiap karma itu berdasarkan perbuatan kita dan memiliki akibat. Jadi berdasarkan ahli filosofi Hindu menciptakan filosofi, bahkan mungkin hidup sebelumnya. Orang-orang ini melakukan hal yang jahat, dan itu sebabnya mereka cacat di masa hidup sekarang. Tapi ini tidak disebutkan dalam kitab Weda pertama. Weda seharusnya merupakan kitab asli agama Hindu. Dan di Weda sama sekali tidak pernah disebutkan. Hanya di Hindu yang pernah menyebutkan hal ini. Tapi Kristen tidak percaya, Islam juga tidak. Karena kita tidak bisa menjawab mengapa ada orang dilahirkan tuli, atau dengan jantung tidak sempurna. Mereka menciptakan logika dan filosofi bahwa saat manusia mati, mereka akan berubah bentuk. Dan jika mereka berbuat jahat di hidup sebelumnya, mereka akan lahir secara cacat. Mereka juga percaya, jika seseorang berbuat baik di masa hidupnya, dia akan terlahir dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan tingkat teratas makhluk hidup adalah manusia. Jika Anda berbuat jahat, Anda akan menjadi makhluk hidup yang lebih rendah hidupnya. Mungkin kucing, anjing, atau makhluk yang lebih rendah lainnya. Jika berbuat baik akan menjadi makhluk yang lebih tinggi. Saya ingin bertanya, kriminalitas di dunia hari ini bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Keputusan bulat, bertambah. Populasi orang di dunia saat ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Jika saya setuju logika ini, perbuatan jahat membuat makhluk jadi lebih rendah, maka populasi dunia seharusnya berkurang. Tapi pertanyaan, mengapa ada orang dilahirkan cacat, dilahirkan miskin, atau cacat fisik? Jawabannya ada di Al-Quran, surat Al-Mulk bab 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, agar dia bisa menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hidup di dunia ini adalah ujian Allah. Berdasarkan ujian yang diberikan padamu, Anda akan dihakimi. Allah Maha Besar menghakimi tiap orang dengan cara yang berbeda. Saat kita sedang ujian, setiap tahun soal-soal ujian itu berbeda. Jika soalnya sama, mana ujiannya? Soal terus berubah. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jika kau diberi kekayaan, maka ajaran Islam berkata kau harus menyumbangkan 2,5% dari kekayaanmu. Itu disebut zakat. Orang miskin tidak perlu memberi zakat, dia harus menerima ratusan zakat. Kalian tahu orang kaya, Allah memang tidak pernah berkata bahwa orang kaya itu tidak akan mungkin masuk surga. Tapi Allah berfirman, akan sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Jika kita pelajari, tergantung dari ujian yang diberikan Allah padamu, kau akan dihakimi sesuai dengan ujianmu. Kalau kau kaya, berikan sumbangan. Kalau kau miskin, ya tidak perlu menyumbang. Ada orang yang dilahirkan dengan jantung tidak sempurna, ataupun cacat. Anda bertanya, apa salah anak kecil itu? Apa dosa dia? Tapi kami dalam Islam percaya bahwa tiap anak yang baru lahir itu polos dan tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi saat ia lahir mungkin seperti difirmankan di Al-Quran, kekayaan, anak-anakmu, istrimu adalah ujian bagimu. Mungkin anak itu ujian bagi orang tuanya. Allah mungkin ingin menguji orang tuanya, karena mungkin orang tuanya sangat percaya pada Allah. Jadi Allah ingin menguji mereka dengan ujian yang lebih sulit. Jadi dilahirkanlah anaknya, anak yang cacat. Tuhan mungkin ingin menguji, apakah kau beriman pada Allah atau tidak. Semakin sulit ujiannya, akan semakin besar pula pahalanya. Contohnya bisa Anda lihat dalam, misalnya, Anda ingin lulus S1. Ujiannya mudah, tapi untuk lulus S2 akan lebih sulit. Saat Anda lulus S2, Anda mungkin akan mendapat gelar doktor di depan namamu. Gelar doktor itu pasti akan lebih sulit. Ujiannya sulit, tapi saat lulus, Anda bergelar doktor. Tentu lebih membanggakan. Jadi semakin sulit ujiannya, semakin besar pula pahalanya karena Allah menguji orang secara berbeda. Hanya karena seorang itu cacat, bukan berarti dia melakukan dosa di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bersalah. Anak yang cacat mungkin ujian bagi orang tuanya, mungkin ujian bagi dirinya sendiri. Mungkin Tuhan ingin menguji dia apakah dia percaya pada Sang Pencipta atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan orang miskin, terlahir kaya, terlahir sehat, terlahir cacat. Semua tergantung pada ujian yang diberikannya padamu. Kau tahu saat lomba lari 100 meter, ada yang diberi halangan. Mereka mulai dari angka 15 meter. Karena orang itu cacat, mungkin untuk membuat
perlombaan itu adil, dia mendapat tempat 15 meter di depan. Jika Allah mengambil sesuatu dari seseorang, ujian yang Allah berikan akan sesuai dengannya. Jika soal ujiannya sulit, maka guru akan memeriksa soal-soal itu dengan lebih santai. Tapi jika soal ujiannya mudah, mungkin saja guru itu akan memeriksa dengan sedikit lebih cermat. Jadi dia memeriksa sesuai kebutuhannya. Sama seperti Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan warna kulit, bahasa, atau juga situasi. Tergantung dari situasi di mana mereka dilahirkan dan apa yang diberikan padanya. Mereka akan dihakimi dengan sepadan. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam. Saya adalah seorang mahasiswi hukum. Terima kasih karena Anda memberi penjelasan mengenai terorisme dari sudut pandang Islam. Pertanyaan saya, menurut Anda apa alasan peningkatan dari organisasi teroris yang kebanyakan dari Islam dan mereka berjuang atas nama Islam? Bukankah Anda berkata Islam memberi peraturan mengenai larangan menyakiti wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia? Tapi kejadian bom itu banyak membunuh anak-anak dan wanita. Menurut Anda apa alasannya? Terima kasih. Pertanyaannya adalah mengapa ada peningkatan jumlah organisasi teroris di antara orang muslim dan banyaknya pengeboman. Padahal Islam melarang untuk menyakiti anak-anak dan wanita. Jadi apa alasannya? Ini pertanyaan bagus. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah secara pribadi bertemu dengan orang yang 100% teroris. Tapi saya bisa memberi alasan, jawaban logika mengapa hal ini terjadi. Pertama, ada orang yang memang benar-benar menteror orang-orang yang tidak berdosa. Ada muslim yang salah haluan. Mereka tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Selalu ada kambing hitam di setiap masyarakat. Salah satu teroris dalam peradaban manusia. Siapa? Hitler. Dia menganiaya 6 juta orang Yahudi. Apa kita harus menyalahkan Kristen karena itu? Hitler orang Kristen. Jadi hanya karena Hitler menganiaya orang Yahudi, bukan berarti orang Kristen begitu. Dia sendiri. Jika kita jumlah seluruh korban terorisme, saya rasa tidak mencapai 6 juta. Hitler sendiri. Lalu Mussolini, dia juga orang Kristen. Tapi hanya karena Mussolini membunuh ribuan orang, bukan berarti saya bisa menyalahkan agama Kristen. Mungkin ada kambing hitam dalam masyarakat. Kambing hitam yang mungkin menyebut diri mereka muslim. Mungkin mereka salah, mungkin. Jawaban nomor 2. Mungkin mereka orang-orang yang merasa ditindas. Jika Anda lihat, sekarang ini tidak ada orang India yang berjuang demi negaranya. Anda tidak akan melihat orang yang berjuang sekarang, tidak. Tapi ratusan tahun yang lalu banyak. Jika Anda tanya pada saya, mengapa ratusan tahun yang lalu begitu banyak orang India yang berjuang demi kemerdekaan? Karena saat itu Inggris menguasai India. Itulah alasan mereka berjuang demi kemerdekaan. Tapi saat Inggris sudah pulang, tidak ada lagi yang berjuang untuk kemerdekaan. Jadi mungkin saja orang-orang muslim itu ditindas. Mungkin ditindas. Kita lihat di berbagai tempat dunia seperti Paris dan yang lainnya. Jika kita mau melihat sedikit sejarah mereka, kita akan dapat lihat bahwa mereka pernah juga ditindas. Jika tidak ada yang dapat membantu mereka, mereka akan kehabisan kekuatan. Seperti contoh yang diberikan dalam Alkitab Daud dan Goliat. Sebuah batu sudah cukup. Siapa yang patut disalahkan? Kita. Kita patut disalahkan karena kita tidak pernah mencari akar masalahnya. Jika ada organisasi teroris, kita harus pergi mencari apa alasan sebenarnya mereka melakukan itu. Ini satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Bukannya kita mencari dan membunuhi mereka. Kita bunuh satu, akan ada yang baru. Seharusnya kita semua mencari tahu alasannya. Mengapa mereka melakukan tindakan teroris? Kita harus kembali ke akar masalahnya. Ambillah contoh Palestina. Ketika Hitler menganiaya 6 juta orang Yahudi, ketika orang Yahudi diusir dari Jerman, orang Palestina berkata, marilah saudara, kalian saudara kami, masuk dan bergabunglah. Ini seperti kita menyambut seorang asing dalam rumah kita. Beberapa bulan mereka mengusir kita keluar. Dan ketika kita membuat keributan di luar rumah karena ingin merebut rumah kita, apa kita pantas disebut teroris? Apa saya teroris karena saya menyambut orang asing seperti saudara sendiri, lalu menyuruh mereka masuk ke rumah saya? Tapi ketika saya diusir beberapa bulan kemudian dan saya meminta rumah saya kembali, saya teroris. Salah siapa? Kita yang salah. Kita seharusnya mencari penyebab masalahnya. Jika Allah sudah memberikan kita kepandaian, bahkan
kemampuan untuk bergabung bersama, kita bisa mencari akar masalahnya. Kita akan tahu mengapa seseorang mau mati. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Kalau saya berpikir saya akan mati, mengapa saya tidak membawa orang lain juga? Jika Anda ahli psikologi, sebaiknya Anda menanyakan langsung kepada orang-orang ini mengapa mereka mau melakukannya, dan seringkali kita akan mengetahui kebenaran di belakang semua ini. Sebenarnya mungkin mereka ditindas. Memang mungkin ada seorang teroris yang menteror orang lain untuk uang, untuk terkenal, untuk politik. Jadi saya setuju pada Anda bahwa sebagian besar orang-orang ini memiliki masalah, entah Muslim, Hindu, atau juga Kristen. Pasti ada alasan sampai orang itu tidak dapat menahan siksaan yang mereka jalani sekarang. Menurut ahli fisiologi bahwa saya juga seorang dokter medis, mereka pasti berontak. Manusia pasti begitu. Jadi mengapa orang yang biasanya tidak mengangkat tangan malah ingin membawa senjata? Mengapa? Mengapa? Yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu akar permasalahannya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Karena hanya cara ini, kegiatan teroris ini bisa berhenti dan semua manusia bisa hidup secara berdampingan tanpa rasa permusuhan.